Guys, ada berita hot news. Ini benar-benar berita yang sangat menegangkan bagi perdagangan dunia. Kenapa? Karena Donald Trump baru saja dikabarkan berencana meningkatkan tarif impor untuk barang-barang dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat itu sampai 60%. Nah, kalau ini jadi kenyataan, ini digadang-gadang bakal menghancurkan dan merubah tatanan perdagangan dunia. Nah, buat teman-teman sendiri, tahu nggak bahwa sebenarnya ini juga berita yang mengkhawatirkan buat Indonesia. Kenapa? Karena kalau seandainya Cina jadi nyungsep, Cina hancur lebur ekonominya, maka ini bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia juga. Karena apa? Indonesia salah satu trading partner terbesar kita, peringkat 1 di Indonesia bahkan itu adalah Cina sendiri. Jadi kalau seandainya Cina ekonominya kolaps, jangan kaget ya, ekonomi Indonesia juga bakal kolaps. Tetapi teman-teman, lu yakin gak sih bahwa kalau Presiden Trump nih naik jadi presiden, dia bakal mengenakan pajak besar-besaran kepada Cina nih? Karena baru aja dia bikin heboh lagi di sosial media, bahwa apa memang benar dia bakal mengenakan tarif yang besar untuk negara Cina, tapi sepertinya gertakannya Donald Trump sama Cina itu lagi diukur nih. Artinya dia lagi testing the water. Pertama karena dia belum jadi presiden, yang kedua karena ternyata tarifnya tidak sebesar yang dibayangkan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya. Ayo kita lihat bagaimana perang dagang dunia ini akan berlangsung dan bagaimana sih dampaknya bagi perekonomian kamu di Indonesia. Jangan di skip video ini. Let's check this out. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail tentang perdagangan dunia dan perang yang lagi diciptakan oleh Donald Trump, kita harus bahas dulu ya, kenapa Amerika bisa melakukan pernyataan perang seperti itu. Tentu nggak main-main dong, karena apa? Ekonomi dia terbesar di dunia, dan suka nggak suka, ternyata negara importir terbesar di dunia itu bukan Indonesia. Selama ini kita bilang Indonesia hobi impor, iya betul. Tapi ternyata negara yang paling besar dan paling hobi impor itu adalah Amerika Serikat. Jadi berdasarkan data yang ada di layar kaca, kamu bisa lihat bahwa Amerika sendiri merupakan negara importir terbesar di dunia. Jauh mengalahkan negara Jerman, negara Tiongkok, dan Jepang. Amerika Serikat ada di peringkat 1 dengan posisi impor barang senilai 3.375 triliun. Itu setara 53.000 triliun rupiah. Di bawahnya ada Tiongkok atau Cina dengan nilai sekitar 2.700 triliun, alias setara 42.000 triliun. Dan ketiga ada Jerman senilai 1.572 triliun dolar alias setara 24.000 triliun rupiah. So teman-teman, kalau lihat dari angka ini gila, kuadriliun, lu bayangin 53 kuadriliun itu barang-barang yang diimpor oleh Amerika Serikat. Nah artinya kita harus lihat gini, posisi Amerika Serikat di perdagangan dunia ternyata wajib diperhitungkan karena dia adalah importir terbesar di dunia. Nah, lu sebagai negara maju tentu pengennya menjadi negara yang berorientasi ekspor. Kalau lu cita-citanya sebagai negara eksportir, berarti lu harus bermitra dengan Amerika Serikat. Beda dengan negara Indonesia yang hobinya impor karena kita negara berbasis konsumtif. Tapi negara Cina itu orangnya pintar, basisnya produktif. Mereka produksi, manufacturing. Mereka maunya berdagang. Jadi ada masanya di mana Amerika Serikat itu menjadi negara yang senang perdagangan bebas supaya barang-barang produksi dia bisa bebas masuk kemana-mana. Tetapi sekarang ternyata ya Cina berhasil membangkitkan sektor manufacturingnya, berhasil membawa Cina menjadi negara maju sebetulnya ya. Dan ya suka nggak suka mereka wajib mengekspor hasil produksinya ke seluruh dunia. Dan karena importir terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, wajib bagi Cina menjadi best friend sama Amerika. Sayangnya Amerika sendiri kita lihat makin kesini makin tidak mau menjadi best friendnya Cina. Kenapa? Karena akibatnya banyak pabrik-pabrik di Amerika Serikat yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena harga barang yang diproduksi itu jauh lebih mahal dibandingkan barang produksi Cina. Lo harus lihat hubungannya dengan bagaimana teknik re-engineering mata uang keuangan yuan, sehingga yuan seneng banget kalau seandainya mata uang dolar itu terus menguat dan yuan terus melemah. Nah, data ini pun dibuktikan guys. Tadi kita udah lihat ya, negara importir terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Sekarang negara yang paling hobi ekspor di dunia siapa? Berdasarkan data yang kamu udah bisa lihat di layar kaca, peringkat 1 itu adalah negara Tiongkok alias Cina, nilainya 3.380 triliun alias setara 53 kuadriliun. Dan di bawahnya peringkat 2 adalah Amerika Serikat. Bedanya drastis. Mereka cuma punya 2.000 triliun dolar alias setara 32 kuadriliun. Nah, gue gak bahas lagi lah di bawah-bawahnya. Lu masih lihat ada negara seperti Jerman, Jepang, Inggris, Prancis nggak. Di sini kita udah bisa lihat bahwa peta kekuatan dunia udah berbalik. Negara Amerika Serikat ternyata menjadi negara Indonesia.
Udah jadi kayak negara Kazakhstan yang hobinya impor sekarang peringkat 1 dunia. Dan negara yang hobi ekspor udah bukan Amerika lagi. Ternyata negara yang hobi ekspor terbesar di dunia adalah Cina, peringkat 1. Nilainya 53 kuadriliun alias 53 ribu triliun. Amerika udah digeser. Amerika adalah eksportir nomor 2 di dunia. Jadi di sini udah makin lihat hubungan antara Cina dan Amerika Serikat akan semakin buruk, akan semakin tidak baik. Cina sekarang peringkat 1 eksportir terbesar di dunia. Amerika Serikat sekarang menjadi negara importir nomor 1 terbesar di dunia. Mau nggak mau mereka saling membutuhkan. Ya sebetulnya begitu. Makanya sekarang bola udah berbalik nih. Dulu Amerika hobi banget propaganda, cinta perdagangan bebas, liberalisasi sektor perdagangan dunia. Sekarang nggak. Mereka sibuk proteksi, melindungi industri dalam negeri. Sekarang geser, giliran Cina yang bilang, kita ini harus pro perdagangan dunia. Kita harus bikin perdagangan bebas di mana-mana. Jangan kasih tarif. Kenapa? Ya lu lihat datanya tadi. Karena ternyata peringkat 1 dunia sekarang adalah China. Oke, jadi kita sekarang udah lihat bahwa negara Cina adalah eksportir terbesar di dunia, negara Amerika importir terbesar di dunia. Kalau kita lihat data lebih detail lagi, apakah sebetulnya perang dagang yang dilakukan oleh Trump dan diteruskan oleh Biden ini berhasil? Ternyata cukup berhasil, guys. Ternyata di negara Amerika Serikat sendiri, kalau kita lihat ke dalam, negara yang menjadi mitra dagang eksportir terbesar ke Amerika Serikat, udah nggak Cina lagi, tapi udah bergeser. Peringkat 1 adalah Meksiko, tetangganya Amerika Serikat di bagian selatan, dan yang kedua adalah Kanada, tetangganya Amerika Serikat juga yang ada di bagian utara. Baru Cina digeser sekarang jadi peringkat 3. Nah dari sini udah bisa lihat bahwa peta politik dunia, khususnya dunia ekonomi akan bergeser. Kalau dulu disikat si Cina nih, sekarang Cina udah jadi peringkat 3 nih sebagai negara mitra dagang ya, impor-impor barang-barang di Amerika Serikat. Peringkat 1 ada Meksiko dan peringkat 2 ada Kanada. Jadi di sini udah bisa lihat arahnya bakal ke sini nih Amerika Serikat. Karena sekarang trennya bukan free trade, bukan perdagangan bebas, tapi eranya sekarang adalah proteksionisme. Target selanjutnya bagi Donald Trump itu adalah mensikat Meksiko dan Kanada. Jadi kamu bisa lihat di layar kaca bahwa 2 tahun lalu, top 5 ya negara yang ekspor ke Amerika Serikat, peringkat 1 Cina, peringkat 2 Meksiko, peringkat 3 Kanada, keempat Jepang, peringkat 5 Jermani. Tetapi sekarang udah bergeser dunia guys, peringkat 1 adalah Meksiko, peringkat 2 adalah Kanada. Nah, sekarang kita bahas tentang tarif guys. Tadi di awal gue bilang 60% ya yang akan diserang oleh Donald Trump. Karena ketika dia kampanye, dia banyak melakukan propaganda bahwa dia akan menyerang Cina dengan pajak 60%. Tapi faktanya apakah Donald Trump punya nyali sebesar itu? Kenapa? Karena kalau seandainya lu pikir-pikir, ada bea impor masuk 60% barang-barang dari Cina, yang akan terdampak siapa? Nah orang Indonesia suka salah kaprah nih, kayak kemarin pajakin aja barang-barang impor dari luar negeri biar mereka mampus. Bukan bego, yang mampus itu lu. Kenapa? Karena kalau Donald Trump jadi masukin 60% bea masuk impor, yang akan bayar 60% itu siapa? Lu kira Cina? Enggak. Yang akan bayar mahal adalah konsumen di Indonesia sendiri, konsumen di Amerika Serikat sendiri. Kalau Indonesia kasih bea masuk 60% juga ke barang-barang Cina, apa yang terjadi? Lu udah gak bisa lagi pakai tas harga murah. Harganya jadi mahal, sepatu lu jadi mahal, kaos lu jadi mahal, makanan lu jadi mahal. Semua jadi mahal karena semuanya impor dari Cina. Handphone lu tuh pun jadi mahal. Termasuk di rumah lu pakai AC, lu pakai TV, semuanya jadi mahal. Jadi sebetulnya kalau Amerika Serikat ngasih tarif bea masuk 60% pajak buat barang-barang impor dari Cina, siapa yang akan menderita? Ternyata ya orang Amerika Serikat sendiri. Karena dia jadi harus bayar lebih mahal untuk mendapatkan barang-barang dari Cina itu. Dan berdasarkan kalkulasi, sistem Donald Trump ini bisa merugikan keuangan Amerika sampai 78 billion dollar setiap tahun. Jadi kalau seandainya 60% itu jadi kenyataan, ya ekonomi rakyat Amerika Serikat akan terbebani senilai 78 billion dollar setiap tahun. Jadi 78 billion dollar ini guys, ini bukan jumlah yang kecil ya. Ini sekitar 1.200 triliun rupiah. Itulah yang akan membebani perekonomian rakyat Amerika Serikat. Nah kalau kita hitung-hitung, kita bagi nih ke jumlah penduduk yang ada di Amerika Serikat. Per orang itu kurang lebih akan dibebani, ini belum ngomongin perusahaan atau negara. Per orang penduduk akan kebeban 41 juta rupiah. Lebih mahal biaya hidupnya.
Kenapa? Karena mereka pilihannya tinggal beli barang made in Amerika yang harganya lebih mahal, atau beli barang made in China yang sekarang udah kena tarif 60%. Jadi mereka biaya hidupnya bakal nambah sekitar 41 juta rupiah per kepala. Jadi dari data ini kita bisa bilang kacau juga kalau Donald Trump jadi benar-benar bikin perang dagang ini. So akhirnya, fresh from the oven, beberapa jam yang lalu Donald Trump merevisi pernyataan itu. Nggak jadi ya 60%. Tapi jadinya apa? Dia bakal mengenakan ekstra tarif 10% terhadap barang-barang dari Cina. Lalu ada lagi nih bonusnya, 25% bea masuk pajak khusus buat barang-barang yang berasal dari Meksiko dan Kanada. Nah, ini sesuai dengan yang di awal gue bilang, bahwa apa? Begitu ada orang lain yang bisa jadi eksportir terbesar ke Amerika Serikat, siap-siap bakal disikat juga sama Amerika. Dan ini jadi kenyataan bahwa apa? Kanada dan Meksiko masuk dalam daftar negara-negara yang akan disikat oleh Donald Trump ini. Karena apa? Ya mereka udah ngambil alih posisi Cina nih. Mereka jadi eksportir terbesar ke Amerika Serikat sekarang. Jadi teman-teman, ini enaknya ya kalau kita membahas perdagangan dunia bahwa dunia itu bundar. Iya, tapi ternyata seringkali bumi itu datar. Dunia itu datar. Ketika Cina kena serang, apa yang terjadi? Ternyata banyak pabrik-pabrik mereka yang pindah ke Meksiko, pindah ke Kanada, dan pindah juga sekarang kemana? Ke Asia Tenggara. Ada yang pindah ke Vietnam, ada yang pindah ke Taiwan, ada yang pindah ke Korea karena mereka bertetangga dengan Cina di sana. Dan data ini ternyata terbukti valid. Bahwa apa? Sejak berjalannya perang dagang antara Amerika dan Cina, itu Korea Selatan itu mengalami trade surplus. Jadi ekspor dia ke Amerika Serikat meningkat drastis, bahkan bertambah 30% ke Amerika Serikat. Dan Taiwan sejak perang dagang ini juga udah mencapai rekor tertinggi mereka, ekspor mereka bertambah 57%. Dan kenikmatan ini juga dirasakan oleh Vietnam yang mengalami trade surplus, ekspor dia, perdagangan dia ke Amerika Serikat itu bertambah hingga 1.400 triliun. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa banyak negara-negara yang mengambil untung dari perang dagang Cina dan Amerika Serikat. Nah, Indonesia kebagian apa? Ternyata Indonesia kebagian dodol dan tomat. Kenapa dodol? Karena Indonesia gagal menarik investasi dari Cina. Ketika pabrik-pabrik di Cina itu kabur, mereka ternyata lebih pilih Vietnam, lebih pilih Korea Selatan, lebih pilih Taiwan. Kok nggak ke Indonesia? Lalu jawab sendiri, kenapa mereka nggak mau ke Indonesia? Anyway, udahlah kita nggak usah bersedih soal itu. Karena orang-orang pada sibuk dibodoh-bodohi. Ngapain kita kayak Vietnam? Kasih bebas pajak 30 tahun, 50 tahun. Memang Indonesia orang bodoh? Ya bodoh. Buktinya apa? Korea Selatan memberikan fasilitas itu. Taiwan berikan fasilitas itu. Vietnam kasih fasilitas itu. Supaya investor asing masuk. Mereka bangun pabrik di negaranya. Mereka menciptakan lapangan kerja di negaranya. Dan sekarang terbukti apa? Mereka ekspor besar-besarkan ke seluruh dunia. Ini udah berulang kali gue bilang. Nggak ada salahnya kita terima iPhone, Apple. Memang kita nggak butuh, kita negara kecil, nggak sedikit pun orang Indonesia yang beli iPhone, nggak ada pentingnya memang. Setuju, tapi bukan artinya kita menolak investasinya Apple dengan cara apa nakut-nakutin mereka. Buka diri sebebas-bebasnya. Tapi apakah udah terlambat? Gua rasa udah terlambat. Akibatnya apa? Apple cari mitra lain yang berani dia kasih pajak tax holiday sampai 30 tahun bahkan 50 tahun. Kasih listrik gratis, kasih air gratis, kasih tanah gratis. Ya so what? Lu dapat 200.000 tenaga kerja. Harusnya mikirnya ke sana. Itu baru dari satu pabrik. Ketika Apple pindah operasinya ke sini, supply chain dia juga ikut pindah. Supply chainnya apa? Ya banyak. Pabrik layar kaca, pabrik sinyal, pabrik chip, pabrik keyboard, pabrik casing, dan lain sebagainya. Di dalam satu sistem Apple itu ada begitu banyak supply chain, perusahaan-perusahaan yang supply. Ya kayak layar kacanya aja, Gorilla Glass. Mereka terpaksa pun harus pindah dari Cina, pindah ke Vietnam. Karena apa? Apple-nya pindah ke Vietnam. Jadi pabrik Gorilla Glass, kaca Gorilla Glass pun pindah ke Vietnam. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sedih kalau Indonesia terus-terusan begini. Tapi apakah masih ada harapan? Ya udahlah, kita lepas sama Apple. Apple udah terkadung jatuh cinta dengan tax holiday-nya Vietnam. Sekarang pertanyaan, Indonesia mau tetap jadi negara yang kalah atau menjadi negara yang menang? Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih, khusus buat kamu yang pemula. Nah, buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik.
Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham Benix Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Ya undang, kasih mereka tax holiday, nggak apa-apa. Bukan artinya lu tidak cinta negara ini. Konyol. Sementara sebentar lagi 8 juta manusia nganggur di Indonesia. PHK massal di mana-mana. Kenapa? Karena sekarang pun bahkan orang Indonesia, pengusaha Indonesia pengen buka pabrik di Vietnam. Kenapa ya? Di Vietnam lu dikasih tanah, listrik banyak, tenaga kerja disiapin, gratis pajak. Makanya jangan heran ya, banyak pengusaha-pengusaha yang gue lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur pun udah siap-siap pindahin pabriknya ke Vietnam. Ya itulah kalau Indonesia nggak siap berkompetisi di dunia globalisasi ini. Ketika banyak negara lain, Meksiko, Kanada, Republik Korea Selatan, Taiwan, Vietnam menikmati perang dagang Amerika dan Cina, Indonesia cuma jadi penonton. Tugasnya macul, supaya dapat apa? Keluar pisang, keluar bawang, keluar padi. Makan dah tuh seumur hidup. Tambah pintar enggak? 50 tahun yang lalu hobi macul, hari ini hobi macul juga. 50 tahun lalu lu pergi ke Malang, jualannya apa di Malang? Apakah lampu berteknologi tinggi? Atau jam yang super canggih? Atau handphone? No. 50 tahun lalu lu pergi ke Malang, oleh-olehnya apa? Keripik pisang, keripik nangka, keripik salak. Detik ini, setelah 50 tahun, lu pergi ke Malang, apa oleh-olehnya? Keripik pisang, keripik nangka, keripik tempe. Sedih. Lu kalau pergi ke Singapura, lu balik lagi ke sini, lu mungkin udah bawa iPhone, lu udah bawa laptop, lu pergi ke Jepang, lu bawa kamera yang canggih. Nggak ada lu cari-cari keripik nangka di Jepang. Gue yakin itu, lu akan cari ya produk yang memiliki nilai tambah jauh lebih bagus. Tapi ya sudahlah, masih belum terlambat menurut gue bagi Indonesia buat bisa menarik investor asing dan memanfaatkan perseteruan dagang itu. Nah, gue pun sangat positif ya, meskipun ya pejabat Indonesia kan mayoritas nggak ada otak. Tapi kalau kita lihat, ternyata Donald Trump itu bakal mengekspansi perang dagangnya lebih dalam lagi. Dan ada kemungkinan dia akan menyerang negara-negara komunis seperti Vietnam. Karena apa? Negara mereka juga sudah melihat negara Vietnam kemungkinan arahnya akan dijadikan negara boneka. Seperti Belarusia dengan Rusia dan Vietnam dengan China. Yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh negara Amerika Serikat untuk ikut-ikutan memberikan sanksi kepada negara Vietnam. Nah, pengusaha-pengusaha di Vietnam pun sekarang ketakutan. Pengusaha Cina yang udah terlanjur bangun pabrik di Vietnam pun ada kemungkinan juga tambah ketakutan kalau seandainya Donald Trump menerapkan denda tarif yang sama seperti yang dilakukan di Meksiko dan di Kanada. Bahkan mereka itu adalah negara best friend-nya Amerika Serikat sendiri, disikat pakai tarif. Jadi gue sangat optimis, hanya tinggal menunggu waktu Donald Trump juga akan menyikat Vietnam. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa memanfaatkan momen itu untuk memanggil pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik yang ketakutan itu karena mereka bakal dikenai tarif sama Amerika Serikat. Nah, kalau kita melihat data terakhir, ternyata udah banyak loh perusahaan-perusahaan dari Vietnam juga yang pindah, tapi sayangnya pindah ke Laos. Ada kemungkinan mereka investasi ke Indonesia? Mungkin. Karena data terakhir menunjukkan selama 18 bulan terakhir, setidaknya ada 4 proyek Cina atau yang terkait dengan Cina sudah mulai beroperasi di Indonesia dan Laos. Khususnya untuk proyek-proyek energi hijau seperti solar panel dan baterai. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat propaganda bagi pejabat-pejabat Indonesia ya untuk diam-diam bilang, lu ngapain bisnis sama komunis, bisnis dong sama Indonesia, negara demokratis. Bisa dong lakukan itu, bisa lakukan kampanye anti komunis besar-besaran di Indonesia ini. Jangan pakai produk-produk barang komunis, produk barang Cina, produk barang Vietnam, itu komunis semua tuh barang tuh. Bisa nggak dilakukan? Bisa. Program cuci otak itu kan berjalan dengan sukses di Indonesia di tahun 1965. Sekarang kenapa nggak bisa? So, apa sih sebetulnya dampak yang paling parah adalah kalau seandainya Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu, ya posisi kita dalam perdagangan dunia itu akan semakin parah. Karena Indonesia adalah negara berbasis konsumsi. Ujung-ujungnya kita cuma jadi target ekspor negara-negara lain. Mereka bikin pabrik di Laos, bikin pabrik di Vietnam, bikin pabrik di Korea, buat ekspor barangnya ke Indonesia, kan sedih. So, ini adalah momen dan peluang yang bisa kita manfaatkan bahwa apa? Ketika nanti terjadi friksi lebih dalam antara Amerika Serikat dan Cina, ini pasti akan meluber ke Vietnam.
Dan khususnya ya, pejabat di Indonesia ya, harapannya bisa mengambil peluang itu. Bukan lagi sok-sokan nasionalisme. Nggak mau ngasih bebas pajak 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu udah masa lalu. Nasionalisme dari mana? Banyak rakyat yang kelaparan, jutaan orang nganggur, nggak ada makanan. Gimana? So, gue salah satu orang yang sangat pro. Apalagi kalau seandainya Indonesia sampai kena tarif juga sama Amerika Serikat, produk ekspor kita itu bakal makin tidak kompetitif karena makin mahal masuk ke Amerika Serikat. Jadi ya harapannya ya teman-teman, kalau gue pribadi sih, gue berharap ya Indonesia itu bisa ngambil peluang dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Meksiko, dengan Kanada, dengan Cina. Kita harus bisa ambil kesempatan itu. Atau lu masih mau kejebak propaganda salah satu partai yang ada di Indonesia, yang hobinya nakut-nakutin lu semua. Soal apa? Soal nasionalisme. Apa iya seperti itu? Apa iya bodoh orang Vietnam dan orang Korea itu yang ngasih insentif besar-besaran supaya pabrik di Cina pindah ke mereka? Coba lu pikir lagi guys. Lu setuju atau enggak sih perusahaan-perusahaan di Cina, perusahaan-perusahaan di Vietnam, kita kasih tax holiday sampai 50 tahun? Lu setuju nggak? Banyak orang bilang, jangan nanti kita dikadalin kayak Freeport. Jangan bego. Freeport itu mengeruk hasil bumi di Indonesia, diekspor ke luar negeri. Kalau orang buka pabrik high-tech di Indonesia, apa yang dikeruk? Nggak ada bego. Itu bukan perusahaan tambang, bukan perusahaan minyak. Kok lu bisa-bisanya bandingin sama Freeport? Pakai otak lah, jangan mau lu kena propaganda partai. Masa nggak sadar sih lu? Konyol, itu made in partai. Semua orang udah tahu itu made in partai untuk memajukan salah satu partai tertentu. Lu percaya lagi? Sedih gue sama lu. Tapi ya sudahlah, itulah nasib bangsa Indonesia, gampang dibodoh-bodohi oleh para penguasanya. Sekarang pertanyaan yang buat lu setuju atau tidak kalau Indonesia bergerak menjadi negara yang lebih maju, lebih aktif di perdagangan dunia, dan lebih aktif lagi menarik investor asing? Atau kita harus anti sama mereka supaya mereka takut investasi di Indonesia? Kita takut-takutin terus, kita palak, kita gencet supaya mereka tidak usah buka usaha di Indonesia. Menurut lu itu lebih bijak? Yuk segera like and comment di bawah ini. Menurut kalian gimana? Kita harus pro atau anti terhadap investasi asing, khususnya dari negara Cina dan buangan-buangan dari Cina? Jangan lupa ditunggu komentar kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Satu fluid wilayah, penting itu tinggali, upaya